kita mulai ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kita pada mata kuliah ya pengembangan instrumen ya. Kali ini kita akan membahas tentang uji validitas ya instrumen ya. Jadi pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana membuat instrumen. Ada instrumen tes dan non tes ya. Nah, instrumen itu sebagai alat untuk pengumpulan data ya. Pentingnya instrumen ini ya, bagaimana kita nanti ketika melakukan penelitian sebagai alat pengumpulan data primer ya, umumnya data primer dalam hal ini ya, bisa kita gunakan ya, tekniknya bisa wawancara ya, bisa menggunakan angket ya, atau metode angket dalam menggunakan kuesioner ini ya, sehingga kuesioner ini dapat digunakan sebagai alat pengumpul data primer ya. Nah, data primer ini penting yang akan kita analisis nanti. Berdasarkan data primer inilah kita akan menguji hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan nantinya ya, terkait dengan variabel-variabel. Maka penting yang kita uji adalah terkait dengan variabel-variabel penelitian. Mungkin ada beberapa variabel bebas dalam penelitian nanti dihubungkan dengan variabel terikat dalam penelitian ya. Jadi ketika itu dihubungkan, maka nanti diuji berdasarkan pada data yang didapatkan ya. Oleh sebab itu alat untuk pengumpulan data ini harus valid ya. Pentingnya validitas instrumen ini, sehingga instrumen ini dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang sahih ya, yang valid, mengukur apa yang akan diukur, jadi sesuai dengan instrumen yang digunakan ya. Nah, jadi penelitian ya, pada dasarnya adalah merupakan proses ya, untuk melakukan pengukuran ya. Ya, maka yang kita ukur adalah variabel tadi ya, yang harus diukur dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tidak keliru, tidak salah dalam memberikan kesimpulan dalam penelitian. Dengan demikian, gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, maka diperlukan alat ukur yang berupa skala atau tes yang valid dan reliable dalam pengumpulan data. Karena itu teknik pengukuran variabel ini dapat kita kelompokkan menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan variabel observed ya, dan variabel unobserved ya. Variabel observed ini adalah variabel yang dapat diamati ya, secara langsung ya. Misalnya terkait dengan tinggi misalnya, ini kan bisa kita amati, bisa kita lihat, maka disebut dengan observed. Jadi variabel yang dapat diamati ya secara langsung oleh peneliti. Misalnya kalau dia memiliki toilet dan tidak memiliki toilet, kan bisa kita dilihat di rumahnya bahwa dia memiliki toilet, dia tidak memiliki toilet gitu kan, atau memiliki tempat penyimpanan sampah sementara. Nah, itu juga misalnya ada dan tidak ada, kan bisa kita amati ya. Nah, ini yang disebut dengan variabel observed. Tapi ada variabel yang unobserved. Kalau untuk variabel observed ya kemungkinan besar ini tidak terlalu rumit ya, dilakukan ya, langsung dilakukan pengukuran berdasarkan nilai skala yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut ya. Misalnya pada tensimeter ini kan ya bisa observed ya, karena dia bisa memberikan langsung ya terhadap objek yang akan diteliti ya. Sementara pengukuran variabel unobserved ini dilakukan melalui indikator atau indikasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel tersebut. Jadi ya, kita tidak bisa menggunakan observasi menggunakan mata gitu ya untuk melakukan pengukuran atau melihat gitu kan, tidak bisa kita lakukan observasi, tetapi kita gunakan instrumen ya, melalui indikasi-indikasi yang dapat digunakan sebagai alat pengukur tadi ya.
Oleh sebab itu dalam perbedaan pengukuran variabel unobserved verb dan observed verb ini ya berbeda berdasarkan pada objek atau subjek penelitiannya. Misalnya kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara pengukuran observed verb dan pengukuran unobserved verb. Ya, misalnya panjang kan mudah kita lihat ya, tentu ada pembandingnya ya pendek kan begitu ya. Tinggi ya tentu pembandingnya ya rendah ya. Berat ada yang ringan ya pembandingnya, luas dan pendapatan misalnya tinggi rendah. Nah, ini kan bisa kita ukur ya. Maka pengukuran ini disebut sebagai pengukuran observed ya. Lebih mudah kita melakukan pengukuran kalau sifatnya adalah observed ya. Kemudian pengukuran unobserved yaitu yang tidak bisa kita lihat ya, kita pastikan meskipun kita lihat ya tidak bisa kita tentukan ya bahwa itu bisa kita nilai kan begitu ya. Misal kita ingin melihat loyalitas, apakah kita hanya pada saat kita melihat itu loyal kan begitu ya. Kita baru ketemu ya bisa orang ini loyal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sini ya, kan tidak bisa ya. Nah, misalnya orang puas kerjanya, kepuasan kerja seperti apa kan tidak bisa kita gambarkan ya, kepuasan kerja, motivasi kerja, komitmen ya, nakes gitu dalam memberikan pelayanan kesehatan, kepercayaan ya, maksudnya bukan agama ya, kepercayaan ini misalnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ini pengukuran ini yang bersifat unobserved ya, jadi tidak bisa kita gunakan panca indera kita dalam melakukan pengukuran ya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan itu tadi yang sifatnya unobserved ya. Dan kalau yang observed mungkin tidak ada masalah ya dalam kita melakukan pengukuran penelitian. Nah, adapun model indikator penelitian reflektif ini ya, kita ambil contoh misalnya pada model penelitian ini dipandang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten ya. Ya, karena itu angka dalam indikator reflektif harus menunjukkan interkorelasi ya agar dapat diterima sebagai pengukuran. Ya, misalnya sebagai contoh ya, kita akan melihat variabel X ya, X1, X2, X3 sampai X5 ya. Kemudian kepuasan pasien ya. Jadi kita lihat kepuasan pasien misalnya X1-nya kita ingin mengukur tentang kepuasan pasien ya. Misalnya beberapa pertanyaan ya terkait dengan variabel X1 variabel bebasnya sampai X5 itu adalah variabel bebas, sedangkan kepuasan pasien itu masuk dalam variabel terikat ya, ketika kita akan meneliti tentang variabel terikatnya adalah kepuasan pasien. Sementara variabel bebasnya adalah X1 sampai X5 ini ya. X1 kita hubungkan dengan kepuasan pasien, X2 kita hubungkan dengan kepuasan pasien dan seterusnya. Nah, ini model indikator penelitian reflektif ya. Nah, kemudian model indikator penelitian formatif ya. Dalam model penelitian formatif indikator ini dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten ya. Oleh karena itu angka dalam indikator formatif tidak harus menunjukkan pola interkorelasi ya agar dapat diterima sebagai pengukuran. Misalnya tadi terkait dengan demografi, kita misalnya pendidikan ya, meskipun pendidikan tidak ada kaitan dengan demografi, tapi data terkait dengan pendidikan itu sangat diperlukan ya. Kemudian umur, jenis kelamin, nah, ini terkait dengan misalnya terkait dengan demografi ya. Ya meskipun sebenarnya tidak ada kaitan, tapi paling tidak di dalam demografi itu menggambarkan tentang pendidikan ya, jenis kelamin gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan penelitian formatif ini ya. Sekarang kita lihat uji validitas ya. Nah, jadi uji validitas ini adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya, yaitu sebagai alat pengukur ya. Jadi instrumen yang kita gunakan adalah ketepatan dan kecermatan ya dari alat ukur yang akan kita gunakan sebagai alat pengukur ya. Jadi dia bisa digunakan sebagai alat pengukur. Jadi instrumen ini digunakan untuk mengukur atribut A misalnya, dan ternyata mampu memberikan informasi tentang A.
maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Jadi instrumen yang kita buat harus bisa menggambarkan tentang objek penelitian kita atau subjek penelitian kita. Nah, misalnya kalau kita meneliti tentang katakanlah ingin meneliti tentang kepuasan pelayanan ya, kepuasan pelayanan di puskesmas misalnya, atribut itu informasi yang dijelaskan, instrumen yang kita gunakan itu harus dapat memberikan informasi tentang kepuasan pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut ya. Maka apabila instrumen itu bisa memberikan gambaran tentang informasi terkait dengan puskesmas tadi, maka instrumen itu dinyatakan valid. Jadi intinya bahwa instrumen tersebut dapat menggambarkan kondisi terhadap objek penelitian ya. Kemudian suatu alat ukur yang valid tidak hanya sekedar mampu mengungkapkan data yang tepat ya, tapi tidak hanya terkait data, namun juga harus mampu memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Jadi tidak sekedar bisa mampu mengungkapkan data seperti ini, tapi juga harus memberikan gambaran ya yang cermat. Jadi harus ada nanti kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Jadi tidak hanya kita gambarkan dalam bentuk tabel frekuensi atau deskriptif semata. Tapi kalau untuk yang mungkin diploma ya bisa ya. Tapi untuk yang S1 mesti kita bisa menarik kesimpulan ya dalam penelitian kita ya. Jadi tadi misalnya tidak hanya sekedar mampu mengungkapkan data dengan tepat misalnya pada tabel frekuensi univariate, tetapi juga bisa mengambil kesimpulan ya dalam hal ini yang terkait dengan bivariat ya. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk satu tujuan yang spesifik ya. Ya, dengan demikian predikat valid untuk yang seperti ini dinyatakan kalimat tes ini valid adalah kurang tepat. Nah, cukup kita tuliskan saja valid dan tidak valid ya. Jadi tidak perlu dituliskan lagi tes ini valid ya. Ya, karena misalnya nanti kan kita buat angkanya, jadi berapa angkanya, kemudian menggambarkan bahwa instrumen itu dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid ya. Sekarang kita lihat jenis uji validitas ya. Ya. Jadi uji validitas ini dapat kita kelompokkan menjadi dua ya. Ada yang validitas eksternal dan validitas internal ya. Validitas eksternal ini adalah suatu instrumen dikatakan valid secara eksternal jika data yang diperoleh sesuai dengan informasi lain mengenai variabel yang dimaksud. Jadi instrumen tersebut dapat menggambarkan tentang informasi mengenai variabel yang dimaksud ya. Sementara itu validitas internal yaitu di mana terdapat kesesuaian antara bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Antara bagian-bagian instrumen tadi antara satu dengan yang lain itu memiliki bagian yang sesuai ya yang ditanyakan. Jadi misalnya tadi kalau di eksternal itu lebih terkait dengan informasi yang disediakan ya. Kemudian yang internal ini terkait dengan bagian-bagian instrumen. Artinya dalam instrumen yang kita buat ini antara satu dengan bagian yang lain itu memiliki keterkaitan. Jadi memiliki kesesuaian. Jadi ketika kita membuat pertanyaan, maka pertanyaan 1, 2, 3 itu saling keterkaitan ya. Ya, jangan sampai ketika membuat pertanyaan di kuesioner ini tidak memiliki keterkaitan ya. Ya, bukan artinya jawabannya sama, tetapi gambaran terkait dengan instrumen itu antara satu dengan pertanyaan yang lain menggambarkan keterkaitan atau adanya hubungan ya. Contoh validitas eksternal ya, kita ambil contoh misalnya di antara nilai ujian berikut manakah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk kemampuan berhitung. Tentu kita katakan bahwa selama ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan berhitung adalah ya matematika ya. Ya tinggal kita nanti kita bedakan apakah di samping matematika apakah ada alat yang selama ini mengukur kemampuan berhitung di luar atau selain matematika tadi. Nah, ini bisa kita gunakan ya. Nah, jadi kita lihat misalnya pemecahan masalah ini gambarnya tidak ada ya. Kita lihat contohnya ya.
kecilkan. Nah, ini contohnya ya. Jadi pemecahan validitas eksternal misalnya pada respon 1 sampai 10 ya. Matematika 9 menggambarkan tentang matematika, kemudian ini yang terkait dengan statistika ya. Kemudian pemasaran sosial, operasional. Ini contoh ya. Contoh dalam memecahkan validitas eksternal. Maka kalau kita lihat, maka yang matematika ini yang paling dominan dalam mengukur ketepatan ya. Nah, kemudian ya kemudian hasil pengujian. Nah, kita misalnya dicontoh ya. Ya, kita besarkan dulu ya. Dan ini bisa ya, sekarang kita lihat ya. Ini tadi ada untuk hasil menghitung ya. Kita tahu bahwa hasil menghitung itu yang selama ini yang digunakan adalah untuk berhitung adalah matematika, statistika, pemasaran dan operasional. Sekarang kita lihat di tabel ini. Nah, tentu berdasarkan tabel ini tentu matematika itu sempurna, yaitu nilai 1 ya. Nah, sementara yang kedua berdasarkan analisis korelasi ternyata diperoleh nilai koefisien korelasi antara matematika dan statistika yang merupakan nilai yang tertinggi. Nah, di matematika, di statistika ini mencapai 0,803, sehingga statistika ekonomi merupakan instrumen yang paling valid untuk mengukur kemampuan berhitung dibandingkan dengan operasional dan pemasaran. Nah, ini contoh dalam melihat bahwa mana di antara variabel yang bisa menggambarkan fakta yang sebenarnya ya, atau informasi yang sebenarnya. Sekarang kita lihat validitas internal ya, tadi eksternal. Nah, sekarang di validitas internal. Pengujian validitas internal ini dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan cara analisis faktor, dan kemudian yang kedua adalah menggunakan analisis butir ya. Jadi analisis faktor ini dilakukan dengan cara mengelompokkan item pertanyaan menjadi beberapa variabel menggunakan analisis faktor. Jadi satu variabel nanti dibuat pertanyaan-pertanyaan ya yang berhubungan ya menjadi faktor ya bagi pertanyaan berikutnya ya. Kemudian analisis butir, yaitu analisis butir dilakukan dengan mengkorelasikan item pertanyaan dengan jumlah seluruh item pertanyaan. Jadi yang dilihat adalah item pertanyaan dengan seluruh jumlah pertanyaan. Nah, jadi ini yang bersifat analisis butir ya. Jadi dia nanti melihat per item-itemnya, kemudian yang dilihat adalah keseluruhan ya. Kriteria pengujian validitas internal ya dengan analisis butir ya. Misalnya jika kita lihat jika koefisien korelasi item terhadap total lebih besar dan sama dengan 0,3. Jadi menurut Anwar Nasution ini ukurannya adalah apabila koefisien korelasi item terhadap total lebih besar dan sama dengan 0,3, maka dia dianggap sebagai valid ya. Kemudian jika koefisien korelasi item menurut Santoso ini koefisien korelasi item terhadap total lebih besar dari R tabel dengan DF ya. The degree of freedom-nya adalah 0,05 N min 2. Ini menurut Santoso. Jadi nanti kalau kita ingin melihatnya, maka kita lihat di R tabel ya. Cara melihat R tabel adalah dengan melihat DF di buku tabel statistika itu biasanya ada. Jadi kita lihat di DF-nya degree of freedom-nya, misalnya kita ambil contoh untuk uji validitas instrumen biasanya 30 responden ya. Nah, 30 responden ini kita lihat, kemudian di DF-nya itu ada beberapa item penilaian atau degree of freedom-nya ada 0,01 0,01
bisa 0,02, bisa 0,1. Nah, ini yang dilihat ya. Jadi yang biasanya kita gunakan adalah 0,05 ya. Kemudian N-nya artinya kalau dia 30 responden, maka 30 responden itu kurang 2. Jadi kita lihat di tabel, berarti tabel pada responden 28 kita tarik ke kanan, kemudian nanti yang di atas kita tarik ke bawah ya pada nomor 28 tadi. Baru nanti kita ketemu dengan R tabel tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah jika nilai sigma signifikansinya korelasi item terhadap total alfa lebih kecil dan sama dengan alfa. Nah, jadi dia lebih kecil dari alfa, yaitu ya, lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi alfanya adalah 0,05. Nah, jadi dia korelasi item terhadap total. Ya, jadi dia disebut sebagai valid apabila lebih kecil dari alfa ya, atau paling tidak lebih kecil dan sama dengan alfa ya. Nah, contoh uji validitas internal ya. Sekarang kita lihat ya, contoh misalnya ini puskesmas di Sungai Durian misalnya. Ujilah apakah instrumen berikut valid untuk mengukur kepuasan pasien atas pelayanan kesehatan di puskesmas Sungai Durian. Ini sebagai contoh. Misalnya apakah pelayanan kesehatan di puskesmas Sungai Durian sesuai dengan yang Anda harapkan? Misalnya jawabannya ya kan begitu ya. Dia mendapatkan pelayanan sesuai dengan harapannya, ya sesuai ya. Kemudian apakah secara umum Anda puas atas pelayanan kesehatan di puskesmas Sungai Durian? Nah, tentu kalau merujuk pada pertanyaan di atas itu pasti ada kaitannya dengan jawaban di bawah, kan begitu ya. Kalau dia mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu ya dia akan merasa puas. Kalau dia tidak puas, justru jadi itu dipertanyakan. Artinya jawaban responden itu tidak konsisten ya. Nah, ini bisa kita lihat jawaban yang diberikan atau respon yang diberikan oleh responden. Kemudian yang ketiga adalah apakah Anda bersedia untuk berobat kembali di puskesmas Sungai Durian? Ya, kalau dia merasa sesuai dengan apa yang diharapkannya, kemudian dia puas, tentu jawabannya adalah ya dia akan bersedia untuk berobat kembali di puskesmas Sungai Durian. Kalau tidak ya berarti ada ketidakkonsistenan dalam memberikan jawaban ya. Kemudian apakah Anda bersedia merekomendasikan kepada orang lain untuk berobat di puskesmas Sungai Durian? Ya, tentu saja dia merekomendasikan dilihat dari jawaban-jawaban pada poin 1, 2, dan 3 ya. Tentu jawabannya sudah bisa kita perkirakan. Nah, inilah yang disebut dengan uji validitas internal tadi ya. Kemudian ini contoh ya. Contoh terkait dengan responden ya. Misalnya ini variabel X ya, variabel X1 1, X1 2, X1 3, X1 4 ya. Kemudian X1 5, kemudian jumlah totalnya, dan kemudian respondennya ada 30. Nah, ini contoh ya. Jadi ada jumlah respondennya sebanyak 30 orang responden. Nah, sekarang kita lihat di langkah dengan SPSS ya. Yang pertama adalah jumlahkan semua skor item pertanyaan sehingga diperoleh nilai total. Tadi sudah kita jumlahkan ya. Kemudian korelasikan semua skor item pertanyaan dengan nilai total ya. Kemudian uji koefisien korelasi skor item pertanyaan dengan nilai total. Kemudian suatu item pertanyaan dikatakan valid dengan kriteria sebagai berikut ya. Nah, tadi kita sudah buat kesimpulan ya. Yang pertama, jika koefisien korelasi item terhadap total itu lebih besar dari 0,3. Jadi dia disebut valid apabila di atas dari nilai 0,3 ya. Nah, ini yang menurut Anwar Nasution. Kemudian yang kedua, jika koefisien korelasi item terhadap total lebih besar dari R tabel dengan DF 0,05. N-2 ya. Jadi apabila R tabel ya, R tabel dengan DF
lebih besar ya daripada R hitung ya. Jadi R hitungnya kemudian kita hitung nanti ya. Kemudian jika nilai signifikansinya korelasi item terhadap total itu lebih kecil dan sama dengan alfa. Jadi dia harus lebih kecil dari alfa, yaitu dalam hal ini alfanya adalah 0,05 ya. Sekarang kita lihat output dengan Excel ya. Nah, ini contoh ya. Kita lihat sel X1 di sini. Kemudian X2, kemudian X3, X13 maksudnya. Nah, ini adalah nilainya. Nah, kemudian nanti kita bandingkan ya. Bandingkan dengan tadi ya. Dari total tadi. Ya, sekarang kita lihat ya. Misalnya korelasi X11 terhadap total itu pada R tabelnya adalah 0,374 ya. Misalnya R tabelnya setelah kita hitung respondennya, kita tarik 0,05, kita turunkan ke bawah. Kemudian setelah kita turun ke bawah, kita lihat di sebelah kirinya itu 28, kita temukan, maka disebut dapatlah angka 0,374 ya, untuk mendapatkan angka 0,374 dari tabel ya. Maka disebut dengan R tabel ya. Nah, sementara 0,571 ini adalah R hitung berdasarkan hasil penghitungan, maka disebut dengan R hitung. Nah, ini disebut valid. Mengapa disebut valid? Karena dia lebih besar daripada R tabel. Jadi R hitungnya ini lebih besar daripada R tabel. Maka tadi disebut sebagai instrumennya adalah valid. Kemudian yang kedua, korelasi X12 terhadap total. Jadi penghitungan dari R tabel ini kan dapat 0,440 ya. Kita dapatkan dari sini, kita masukkan di sini. Kemudian dari 0,374 ini tetap nilainya. Jadi tidak ada perubahan ya. Jadi tidak ada perubahan, maka instrumen ini disebut valid karena ini 0,440 lebih besar daripada 0,374 sehingga disebut dengan valid. Nah, sekarang yang ketiga, korelasi X13 terhadap total yaitu sebesar 0,631. Ini lebih besar dari R hitungnya ini lebih besar dari R tabel yaitu 0,374. Maka keterangannya adalah valid. Sekarang yang nomor 4 ya. Korelasi X14 terhadap total kita dapatkan di sini ya. Kemudian dimasukkan ke sini. Ini lebih besar 0,627 lebih besar daripada 0,374. Maka valid. Kemudian yang ketiga yang ini kita lihat ya. Nah, tentu Anda sudah bisa menjawabnya bahwa untuk X15 tentu tidak valid ya. Nah, ini tadi keterangan yang harus kita buat ya. Jadi korelasi X15 terhadap total yaitu 0,302 lebih kecil daripada